Halo para pemburu, di video kali ini Min Takotsugon akan membahas tentang Don Freaks. Dikutip dari Hunterpedia, Don Freaks adalah pengarang buku jurnal Journey to the New World. Jurnal yang tidak ditemukan di Google Scholar tersebut adalah jurnal perjalanan tentang The Continent. Diceritakan lebih dari 300 tahun yang lalu, Don Freaks melakukan jejak petualang ke benua hitam. Di sana dirinya menuliskan jurnal perjalanan yang terdiri dari dua versi timur dan versi barat. Untuk yang versi timur, jurnal tersebut ada di tangan kelompok fisik. Sedangkan untuk yang versi barat sampai sejauh ini masih menjadi misteri. Menurut Jing Freaks sendiri ada 3 kemungkinan perihal jurnal yang versi barat. Yang pertama, jurnal tersebut memang sudah selesai ditulis, tapi keberadaannya masih belum ditemukan. Yang kedua, jurnal tersebut belum pernah ditulis sama sekali oleh Don Freaks karena kemagerannya. Yang ketiga, jurnal tersebut nasibnya sama seperti Hunter-Hunter, yaitu masih ongoing. Dengan masih ongoingnya jurnal tersebut menunjukkan bahwa Don Freaks masih hidup. Namun kondisinya tidak baik-baik saja seperti pengarang hiatus-hiatus. Don Freaks sendiri adalah karakter paling misterius melebihi kemisteriusan Mahazoldyck. Bahkan Mimin menilai bahwa misteri Don Freaks setara dengan misteri huruf N pada permen Yosan. Saking misterinya sosok Don Freaks dan minimnya literasi mengenai dirinya, ada yang berteori bahwa Don Freaks adalah ibu Gon dan juga suami dari Jing Freaks. Nama Gon sendiri diambil dari gabungan antara nama Jing dan juga Don. Gimana, cukup masuk akal kan cocokologinya? Don Freaks sudah dikonfirmasi bahwa usianya adalah lebih dari 300 tahun. Dalam kehidupan nyata, usia 300 tahun merupakan usia yang mustahil dicapai oleh manusia. Mimin sendiri sudah coba mencari lewat Google dengan keyword manusia usia 300 tahun jedet. Dan hasilnya dikutip dari detik.com, manusia tertua di dunia adalah Jean Louis Coleman, yaitu dengan usia 122 tahun. Usia 300 tahun memang mustahil untuk dunia nyata, tapi tidak mustahil untuk dunia anime. Itu bisa dilihat seperti contoh anime sebelah. Dalam dunia One Piece ada klan raksasa atau klan Elbaf, di mana umur ratusan tahun sudah biasa. Dan sebagai contohnya adalah Kapten Jar dan juga Jor, di mana umur mereka adalah 344 dan 345 tahun. Dalam serial Naruto pun ada karakter Zetsu hitam yang meskipun bukan manusia tapi usianya adalah lebih dari 1000 tahun. Usia 300 tahun lebih bagi Don Freaks merupakan kabar yang B aja, mengingat di Dark Continent ada banyak sumber daya penunjangnya. Sebagai contoh, dalam Dark Continent ada sebuah beras yang disebut beras nitro. Beras nitro merupakan beras yang efeknya berkebalikan dengan beras raskin bantuan pemerintah. Beras nitro sendiri memiliki efek yaitu apabila dimakan akan memperpanjang umur seseorang. Lah tapi Min, jika seseorang yang berumur panjang tersebut terkena penyakit parah, maka ya tetap cepat mati Min. Di Dark Continent ada sumber daya lainnya yang bisa menjadi solusi bagi penyakit tersebut. Sumber daya yang dimaksud adalah tanaman tidak bernama. Tanaman tidak bernama ini bisa kita sebut sebagai tanaman NN. Tanaman NN adalah tanaman yang memiliki khasiat yaitu menyembuhkan semua jenis penyakit. Jika beras nitro dan tanaman tersebut dijogreskan atau digabungkan, maka usia 300 tahun pun bukan sesuatu yang mustahil. Beras nitro sendiri kemungkinan besar akan dimakan oleh Kurapika. Mengingat pada chapter 364 disebutkan bahwa Emperor Time Kurapika memiliki efek samping yang berbahaya. Setiap 1 detik yang digunakan Kurapika dalam mode Emperor Time, maka nyawa Kurapika akan berkurang selama 1 jam. Dan solusi dari efek samping tersebut adalah beras nitro yang ada di dalam Dark Continent. Kecuali jika Togashi ingin segera mewujudkan impiannya perihal ending antara Kurapika dan Generiodan, maka Kurapika tidak seharusnya dibuat memakan beras nitro. Dan rencana Togashi perihal Hunter-Hunter yang akan selesai 2 ak lagi akan semakin mendekati kenyataan. Don Freaks sendiri memiliki embel-embel nama Freaks, yang berarti itu sama dengan nama Gon dan juga Jing. Namun sampai sejauh ini belum diketahui apakah mereka bertiga ada hubungannya atau tidak. Dalam dunia anime, seseorang yang memiliki embel-embel nama sama biasanya mereka ada hubungannya. Itu bisa dilihat dari kasus anime sebelah, seperti hubungan antara Naruto Uzumaki dengan Mito Uzumaki, Sasuke Uchiha yang juga berhubungan dengan Madara Uchiha, serta Monkey D. Luffy yang ada hubungannya dengan Monkey D. Dragon. Don Freaks sendiri oleh mayoritas penggemar disebutkan bahwa hubungannya di keluarga Freaks adalah sebagai leluhur dari Gon Freaks. Saat pertarungan Gon dengan Neferpitou, dirinya berubah menjadi versi dewasa dan kuat.
Ada kemungkinan bahwa Gon Freaks dirasuki oleh Don Freaks. Mengingat Togashi Sensei pernah menggunakan pola tersebut dalam serial Yu Yu Hakusho, di mana Yusuke Urameshi pernah dirasuki oleh ayahnya yang merupakan orang terkuat dalam serial tersebut. Don Freaks sendiri besar kemungkinan adalah Kyoka, mengingat Gon juga seorang Kyoka. Dalam dunia hanta-hanta di dalam keluarga biasanya nen orang-orang tersebut sama-sama. Itu bisa dilihat dari keluarga Zoldyck, di mana Zeno yang merupakan kakek tipe nennya adalah Henka. Kemudian anak Zeno yaitu Silva juga memiliki nen tipe Henka. Dan selanjutnya disambung dengan anak Silva yaitu Killua yang juga memiliki nen tipe Henka. Meskipun begitu, anak Silva Zoldyck lainnya seperti Illumi dan Kaluto tipe nennya bukan Henka. Apakah kalian berpikir bahwa Freaks itu memiliki garis keturunan dengan Dark Continent? Jika itu benar, maka Jing dan juga Gon tidak kesemuanya merupakan 100% manusia murni dan mereka bisa disebut sebagai humanoid. Alasan yang paling masuk akal perihal itu semua tadi adalah sosok dari Don Freaks. Don Freaks sendiri diketahui sudah berjejak petualang ria di Dark Continent selama lebih dari 300 tahun. Jika Don Freaks adalah manusia, maka dirinya memiliki hasrat dan juga nafsu. Jadi selama 300 tahun tersebut, Don Freaks harusnya sudah berhubungan nganu dan dirinya juga sudah beranak pinak. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi pendamping dari Don Freaks? Seperti yang sudah Mimin katakan pada video ini, sosok pendamping Don Freaks adalah Mythical Beast. Dan itu berarti Jing dan juga Gon mempunyai hubungan darah dengan Mythical Beast. Itu bisa dilihat dari kasus Gohan dan Pan dalam serial Dragon Ball, di mana keduanya memiliki darah bangsa saya. Kasus kehamilan pendamping Don Freaks sama seperti kasus kehamilan Ratu Chimera, di mana sang ratu dapat menanamkan sifat-sifat spesies yang berbeda dalam keturunannya. Dan kejadian tersebut juga dilakukan Mythical Beast pendamping Don terhadap keturunan Don. Lah jadi gini Min, jika kejadian tersebut beneran terjadi, bagaimana keturunan Don dan buku jurnal versi timur bisa ada di dunia yang dikenal? Alasan yang paling masuk akal mengenai kejadian tersebut adalah Don Freaks melakukan perjalanan dari Dark Continent menuju dunia yang dikenal di waktu luangnya, guna menempatkan keduanya di Pulau Paus. Itu sebabnya kendaraan yang digunakan menuju Dark Continent bentuknya seperti ikan paus. Alasan yang kedua, Don Freaks bisa meminta bantuan makhluk sejenis Nanika. Nanika, tolong dong kirim keturunanku dan jurnal ini ke dunia yang dikenal. Hai, ke dunia yang dikenal ya. Celing, langsung hilang. Saat ada kontinen nanti, Mimin berharap kalau yang akan bertemu dengan Don Freaks pertama kali adalah Leorio. Di suatu momen di Dark Continent, Leorio tertinggal jauh dengan rombongan zodiaknya dan dia tersesat sendirian. Saat kesana kesini bertindak sesuka hati guna mencari rombongannya, Leorio tiba di suatu tempat dan dia melihat seseorang yang sedang angon pikos. Ya, seseorang tersebut adalah Don Freaks. Jika dalam kemunculannya nanti wajah Don Freaks tidak begitu tua, maka kemampuan Nen dari Don Freaks harusnya sangat hebat sekali, mengingat ilmu Nen dapat memperlambat penuaan. Mimin berharap di Dark Continent ini Leorio akan punya peran yang melebihi perannya saat arc pemilihan ketua Hunter. Di Dark Continent terdapat tanaman NN di mana efeknya dapat menyembuhkan segala penyakit, dan tanaman tersebut bisa menjadi power up Leorio mengingat dirinya adalah seorang dokter. Dengan tanaman tersebut, Mimin berharap Leorio akan bersinar di Dark Continent nanti. Selain itu, Mimin juga berharap lagi bahwa Don Freaks nantinya akan bertindak sebagai antagonis, tapi bukan sebagai villain. Buat yang belum paham antara antagonis dan villain, antagonis adalah musuh dari karakter utama, dan itu bisa dilihat di kasus milik Hisoka. Sedangkan untuk villain seperti artinya yang merupakan penjahat bisa dilihat dari kasus Genryodan. Di Dark Continent nanti, Don Freaks yang didampingi oleh malapetaka Dark Continent akan menjadi musuh bagi umat manusia. Dan yang akan menjadi villain atau penjahat di arc tersebut Mimin rasa adalah Bionetero.